Hai guys, I'm Tamano and welcome back to my channel. Nah, seperti dengan judul dan juga video bocoran tadi di awal gitu ya, kalau kita kali ini akan kembali membahas AC. Nah, sebelumnya sorry karena udah lumayan lama gue nggak upload video karena kesibukan gitu ya. Untuk waktu sendiri aja lumayan susah. Jadi di waktu yang agak free ini gue berusaha untuk upload video dan kita akan kembali ke AC. Dan mungkin AC ini bukan AC yang baru gitu, bisa dibilang ini AC keluaran 2019. Correct me if I'm wrong, boleh tulis di kolom komentar kalau gue salah. Dan AC yang kita bahas adalah AC Midea tipe MSBC 05 CRN1. Nah, ini kalau misalnya kalian cari di websitenya Midea di www.midea.co.id sebenarnya udah nggak ada gitu. Cuman karena AC ini seperti masih banyak dijual ya di sini di Gorontalo, jadi mungkin di kota kalian juga masih banyak yang jual gitu ya, baik di retail terkenal atau di retail lokal gitu ya. Nah, mungkin masih banyak yang jual dan kalian mungkin sedang mempertimbangkan untuk membeli AC ini, dan mudah-mudahan di video gue kali ini bisa membantu lah gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman atau dari kalian yang punya masukan atau misalnya ada informasi yang gue sampaikan pada video ini ada kesalahan gitu ya, ada misinformation, bisa ke kolom komentarnya diisi gitu ya. Seperti biasa, as soon as possible gue akan berusaha untuk jawab pertanyaan atau komen gitu. Oke, MSBC 05 CRN01 ini bisa dibilang AC yang apa ya, kalau dari segi desain gitu ya, menurut gue sih AC yang lumayan bagus gitu, nggak kelihatan kayak AC dari China gitu. Cuman di video kali ini gue akan mencoba untuk mengulas menurut gue sisi positif dan sisi negatif atau sisi kelebihan dan sisi kekurangan dari AC ini seperti biasa gitu. Dan sepertinya pada video kali ini gue tidak bisa menampilkan outdoor unitnya karena tergenang air kak. Tergenang air pijakannya, jadi sepertinya gue tidak bisa menampilkan outdoornya gitu, karena memang ada di samping juga sama kayak AC Panasonic gue yang di kamar utama gitu. Jadi gue akan banyak ngomong di sini sebenarnya gitu. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa like, comment, dan juga subscribe gitu ya. Kalau misalnya kalian mau subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya AC ini kalau buat gue pribadi gini, seperti video-video gue sebelumnya gitu ya, kalau gue lagi bahas AC, AC itu bisa dibilang agak subjektif gitu. Mulai dari pemilihan brand, kita pastinya akan punya preferensi brand masing-masing gitu. Tiap orang pasti akan beda. Ada yang kayak dari kecil orang udah pakai satu brand, mau AC-nya, mau kulkasnya, mau mesin cuci segala macam home appliance-nya, ada yang udah akrab dengan satu brand itu. Terus ada juga yang mungkin karena ini brand China gitu ya, orang banyak yang kayak memandang sebelah mata. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat pun juga ya sama-sama aja, tinggal nanti gimana kita memperlakukan AC itu, gimana maintenance-nya, gimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai smart user. Jadi kita tahulah memperlakukan AC kita seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal desain, sebenarnya ya good aja gitu, nggak yang kelihatan jelek misalnya gitu. Jelek enggak sih gitu menurut gue. Justru AC ini dengan ada bukan garis ya pokoknya ada garis warna silver gitu ya di depannya. Di situ ada dua lampu indikator, ada run sama timer. Terus di sebelahnya ada LED indicator buat nampilin suhu, sama kalau misalnya kita mau aktifin atau non aktifin timer atau swingnya itu bisa nyala di situ, bisa tertampil di situ. Dan kita juga bisa kalau misalnya nggak suka dengan kita tampilin itu juga bisa dimatiin, jadi polos gitu aja. Nah, dari sisi desain sebenarnya nggak masalah buat gue gitu. Cuman mungkin yang menjadi masalah adalah kalau buat gue dia pendinginannya lama banget. Sebenarnya AC ini awal gue nyampe di rumah ini itu udah di kamar utama sebelum gue ganti Panasonic. Nah, cuman karena ini setengah PK dan dan kamarnya lebih besar, gue pikir mungkin karena itu AC ini jadi agak lama dinginnya. Cuma ketika gue pindahin ke kamar ini yang dimensinya lebih kecil, sama-sama aja gitu, lama-lama juga dinginnya. Tapi udah kalau sekalinya dingin banget, dan dia bisa mempertahankan suhu kamar ini lebih lama dibanding AC Panasonic gue di sebelah gitu. Jadi yang gue suka itu, dan freonnya masih R410A sayangnya gitu. Nah,
dengan fan R410 aja sih sebenarnya dinginnya udah lumayan berasa, apalagi kalau AC udah R32 gitu kan. Nah itu aja sih sebenarnya. Terus juga kalau kita lihat dari remote controlnya, kalau misalnya kita lihat dari remote controlnya, ini ada remote controlnya di sini. Nah ini dimensinya sebenarnya compact ya, dimensinya compact segini, nggak nyampe sejengkal gue sih, nggak nyampe sejengkal segini sebenarnya untuk size-nya compact ya. Cuman yang gue nggak suka sebenarnya cuman satu, layarnya kecil banget bor, cuman segini doang gitu. Tapi dari segi penataan tombolnya di sini bisa lihat ada tombol apa nih namanya, ada tombol temperatur, ada atas bawah on off, terus mode-nya, fan speed. Terus di sini juga ada apalagi nih, direction or swing, sleep, timer on, timer off, self clean, follow me, LED display, sama turbo. Sebenarnya udah cukup informatif sebenarnya gitu. Cuman ya itu tadi, layarnya kecil banget bor gitu, cuman kayak persegi panjang kayak gini gitu. Dan dia juga pakainya baterai A2 seperti layaknya remote pada umumnya, ada 2 macam. Dan kalau misalnya kalian taruh dia di tempat yang agak gelap, atau misalnya kalian mulai matiin lampu kamar, dia akan glowing nih, yang warna putih-putih ini dia akan glowing in the dark, ada agak sedikit warna hijau gitu. Itu sih yang agak bikin impress sebenarnya gitu. Kayak gue banyak menggunakan kata sebenarnya ya di setiap video. Ini tipenya R5119-BGE gitu. Nih remote-nya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya dari segi ukurannya compact, cuman itu tadi kekurangannya. Terus kita akan lihat indoor unitnya untuk lebih jelas ya kali ya, biar kalian mungkin bisa lihat daya yang dia pakai sebenarnya berapa sih. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah indoornya dari AC Media tipe MSBC 05 CRN01. Nah kalian bisa lihat di sini, ini build quality-nya sebenarnya bagus sih. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini tulisan Medianya ini emboss, timbul gitu, dan dia ada warna silver. Bagus sih, jadi nggak yang kayak cetakan label biasa gitu. Oke, ini gue lagi pakai auto swing juga. Bisa kalian lihat di sini auto swingnya smooth menurut gue sih. Maksudnya dia agak lambat, gue lumayan suka sama AC yang gerakan swingnya itu agak lambat kayak Media gini. Terus daikin yang gue punya juga dia lambat kan. Kalau yang cepet-cepet kayak LG itu gue kurang suka. Terus di sebelah kanan di sini ada stiker. Nah ini stiker ini gue kenapa ya, kalau misalnya bisa dibuat stikernya ditaruh samping aja gitu kan lebih bagus ya kan, lebih clear aja depannya, gak ada tulisan label energi sama scan kayak gini gitu. Dan di sini juga bisa lihat ada timer, ada lampu indikatornya minimalis banget, cuma terang, timer sama suhu. Gue pakai suhu 25 nya udah lumayan dingin sih menurut gue, lebih dingin 25 nya Panasonic gue di sebelah, karena udah mencapai suhu yang sesuai. Outdoornya mati, nah outdoornya di sebelah sana. Betul karena becek jadi gue nggak bisa sorot, cuman karena dia ini gue sukanya sih ini dia bisa menampilkan informasi yang lumayan detail di bagian indoornya. Nah di sini ini agak kebalik sebenarnya. Ini daya yang dia pakai atau daya idle-nya dia adalah 305 gitu. Kalau udah stabil ya, kalau untuk tarikannya lumayan gede sih 700. Tapi so far ketika gue nyalain AC ini setelah AC gue samping Panasonic sebelah itu kan CS XM7 TNJ 530 kan, nggak sampai jepret sih karena listriknya di sini cuma 1300 dan ada lukas juga nyala, wattnya sekitar 130 gitu. Nah ini tampilannya manis kan, maksudnya nggak yang norak gitu loh Media ini. Kalau misal taruh sambung di sebelah kiri misalnya kan kosong nih, kenapa nggak ditempel di samping gitu ya kan. Atau di samping kanan gitu kan bisa gitu dikasih stikernya gitu. Dan stikernya dia ini beda ya kalau gue lihat sama stiker AC Panasonic gue. Dia ini satu label energi ini persegi panjang karena ada scan-nya. Harusnya sih dipisah aja bisa sebenarnya, jadi nggak digabungin jadi satu ini. Ini gue ulang lagi ya, mungkin yang belum terlihat dayanya berapa. Bisa dilihat kan di sini masih pakai
AC ini bagus sih menurut gue, walaupun dinginnya agak lama. Oke, itu tadi udah gue kasih lihat ke kalian untuk outdoornya seperti apa, indoornya seperti apa desainnya, terus data kelistrikannya. Karena kan sebenarnya selain desain itu yang pasti kalian butuh tahu daya listrik yang digunakan berapa, ya kan. Nah, dayanya 395 dengan tarikan maksimal atau tarikan apanya 700 watt. Kalian juga udah lihat ini remote controlnya gitu kan, sangat minimalis gitu ya. Cuman kalau misalnya gue wrap up gitu ya, kelebihan dan kekurangannya, kita mulai dari kelebihannya dulu kali ya. Kelebihannya pasti desainnya cakep sih, maksudnya nggak yang apa ya, nyeleneh gitu. Kadang kan biasanya kalau AC-AC yang dari China itu, atau bukan buatan China, memang AC-AC brand China itu biasanya agak nyeleneh gitu kan. Cuman sepertinya semakin seiring perkembangan zaman, mereka sudah mulai mengubah desainnya untuk lebih classy. Jadi dia idea ini seperti mengejar ketertinggalan dari brand-brand yang sudah besar, kayak misalnya Gree. Nah itu kan Gree juga desainnya, build quality-nya juga udah bisa bilang bagus gitu. Jadi sudah makin transformasi, jadi semakin bagus model displaynya, model indoor unitnya gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian tahu outdoor unitnya, dia warnanya hampir sama kayak Daikin punya, kayak putih-putih gading gitu. Bukan putih bukan pure white kayak AC-AC pada umumnya gitu. Lebih cakep aja sih sebenarnya gitu. Minimalis. Dan kelebihannya apa lagi ya, dia ada displaynya. Kadang kan orang suka kayak, berapa nih kok ruangan panas misalnya, tuh ini dingin banget nih ruangan gitu, udah bisa lihat di displaynya suhunya berapa, jadi enak gitu. Itu kelebihannya gitu kan. Terus juga dia bisa menjaga suhu dingin yang lumayan lama ketika kita matiin gitu, nggak yang begitu mati 5 menit hilang dinginnya, enggak, dia bisa menjaga lumayan lama. Sejamnya adalah sejam tanpa. Jadi kan kamar depan ini kalau misalnya sore suka mataharinya kenceng banget kalau lagi musim panas. Nah dia lumayan setengah jam masih berasa adem-ademnya nih kasuran. Tapi kalau musim hujan sejam setengah masih berasa dingin, kayak baru banget dimatiin lah gitu. Nah cuman itu satu kekurangannya menurut gue, cuma satu tadi, nggak cuma satu, cuma dua gitu. Tadi remote controlnya kan layarnya terlalu kecil menurut gue, jadi kalau buat orang tua yang matanya udah mulai plus gitu ya, rabun dekat, agak mulai susah lah gitu untuk melihatnya gitu. Terus yang kedua adalah dinginnya lama banget, selama itu dinginnya, jadi kayak 3 jam lebih gitu baru berasa dingin, walaupun kamar ini dimensinya lebih kecil dan lebih suitable untuk AC setengah PK gitu. Tapi kalau udah sekali dingin ya dingin banget memang berasa. Ini 25 aja gue ngerasa kayak nggak 25, ini kayak 24 atau 23 lah ini dinginnya, beda sama kamar gue di sebelah gitu. Terus mungkin itu aja, mungkin ini menjadi video review gue yang paling singkat gitu ya. Kebetulan juga gue lagi nggak enak badan, lagi recovery bed rest kemarin, jadi sorry kalau misalnya ada banyak kekurangan di video kali ini. Thank you udah nonton, udah ngikutin terus channel gue sampai saat ini. Insya Allah akan nambah lagi video-video lainnya, dan gak seputar AC gitu, barang-barang elektronik atau apapun lah yang pengen gue review, pasti gue akan review di sini sebagai bahan pertimbangan, sebagai informasi tambahan buat kalian mungkin sedang mencari produk tersebut. Oke, akhir kata anjay karena beda atau akhir kata, Tamano pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa jaga kesehatan terus, jangan sampai drop gitu ya. Apalagi imun kita itu sangat ditentukan oleh pikiran, selain kita makan yang sehat. Jadi usahakan kita bisa tidur dengan teratur, makan juga terjaga gizinya, dan juga jangan sampai stres. Oke, pamit and see you on the next video. Have a nice day.